Di zaman Nabi ada dua budak dari Habasyah atau Ethiopia. Budak itu tidak punya masa depan. Budak itu tidak bisa memiliki sesuatu, jangankan sesuatu, memiliki dirinya sendiri nggak bisa. Kalau punya anak, anaknya jadi budak dan dimiliki oleh orang lain. Nggak ada masa depan. Budak dua ini, satu namanya Bilal, yang kita kenal dengan Bilal bin Abi Rabah. Yang kedua ini namanya Wahsy. Berkawan dua budak ini, selalu diskusi. Kita ini tidak punya masa depan, setiap hari kita suruh kerja makan, kerja makan, kerja makan. Wes tidak ada, kita ini cita-cita tidak ada. Wes ojo ngomong cita-cita, jangan ngomongkan harapan. Sudah, kita ini budak. Singkat cerita, sampai Bilal bin Abi Rabah ini mendengar dakwahnya Nabi Muhammad, mendengar akhlak Nabi Muhammad, tertarik, cinta, sayang, hingga hidayah Allah mampir ke Sayyidina Bilal, sahabat Bilal ini. Dan sahabat Bilal beriman dengan Nabi Muhammad secara diam-diam, seneng dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Rasul. Terus tiap hari dengarkan pengajiannya, didengarkan kajian-kajiannya, syariat-syariat yang disampaikan Nabi. Tanpa majikannya tahu, bilang sama temannya Wahsy, ada ini Nabi, ini utusan Allah, ayo kita beriman, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Apa kata Wahsy? Wis ojo ngomong selamat dunia akhirat, ojo ngomong selamat-selamatan. Ini kita ini budak, tidak ada selamat-selamatan, tidak ada senang-senangan, tidak ada cita-cita. Wis jangan ngomongkan begitu. Selamanya kita akan seperti ini sampai mati. Bilal bilang tidak. Ini Rasulullah, Nabi Muhammad dibilang kalau kita ini beriman sama Allah, kita ini akan senang di dunia, senang di akhirat. Sudahlah, enggak, tetap tidak mau, kita ini budak, sudah, tidak usah macam-macam, sudah. Jangan kakean pola. Tapi sahabat Bilal tetap. Dan jangan dikira cinta itu tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan. Akhirnya sampai ketahuan kalau sahabat Bilal ini beriman dengan Nabi Muhammad. Marah majikannya, disiksa, dipukuli, dicambuki. Pokoknya kamu kalau enggak keluar dari ajaran Muhammad, orang yang gila itu, si penyihir itu, kamu akan aku siksa, bahkan aku akan bunuh. Akan tetapi kalau sudah cinta masuk ke dalam hati, nggak peduli, tak peduli. Disiksa dengan majikannya sampai ditaruh batu yang besar di atas perutnya, di padang pasir yang panas, kaki tangannya diikat. Ukfur, kamu harus keluar, kamu harus kafir dari ajaran Muhammad. Apa yang disampaikan oleh sahabat Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Dialah Allah yang esa, dialah Allah yang satu, dialah Allah yang disembah. Dipukul lagi, ahadun ahad, pukul lagi ahad, pukul lagi ahad, sampai suara sudah mulai terputus. Itu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Kata Wahsy, ini loh hasilnya. Ngapain kamu ikut-ikut seperti itu? Kita ini budak, tidak ada masa depan, tidak usah ikut-ikut seperti itu. Tetapi karena perjuangan, pengorbanan lewat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, dilihat, daripada dipukuli mati, kamu nggak dapat uang, udah jual aja sama aku. Jual, kamu dapat uang, nggak kesel mukuli, nggak pegel hatimu. Ya sudah, bawaan, mau berapa? Mau dibeli berapa? Ya bawa sudah, langsung cash, kontan, dibawa sahabat Bilal.
Bilal bilang, saya sekarang budakmu ya Abu Bakar. Kamu sekarang bukan budakmu, kamu sekarang bukan budakku, kamu ku bebaskan, kamu adalah saudaraku. Anta akhi. Ini panglima terbesar ya. Sahabat Abu Bakar tuh ibaratnya tuh tinggi, bilang sama seorang budak yang aslinya tidak punya masa depan sama sekali. Panglima besar itu mengatakan bahwa anta akhi, kamu adalah saudaraku, kamu adalah dulurku. Tidak mandang lagi itu warna kulitnya, rasnya, dan apa saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibawa berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan sahabat-sahabat, dirangkul semuanya. Anta akhi, kamu ini adalah saudaraku, saudaraku, saudaraku. Kamu adalah teman, saudara kita, sahabat kita. Sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak itu jadi pengawalnya Nabi. Akhirnya Wahsy tetap dengan pendiriannya. Ada apa? Dia nggak dapat kemuliaan, dia nggak dapat harta. Mulia itu dengan harta, mulia itu dengan kedudukan, mulia itu dengan dia mendapatkan ketenaran mungkin. Akhirnya yang diperjuangkan oleh Wahsy yaitu, pokoknya aku oleh duit akeh, dapat kebebasan, dapat kedudukan, karena dia anggap bahwa kemuliaan di situ. Sahabat bilang enggak, kemuliaan itu ketika aku kenal dengan Allah dan aku dekat dengan Nabi Muhammad. Ternyata mana yang benar, mana yang salah, mana yang mulia dan mana yang tidak mulia. Terus Wahsy berjuang dengan pemikirannya, sahabat Bilal tetap juga berjuang dengan pemikirannya juga. Sampai datang peperangan Badar. Muslimin mengalami kemenangan yang hebat luar biasa. Datanglah, setelah itu datang berikutnya akan datang peperangan Uhud, di mana sebelum masuk Islam Wahsy, Hindun majikannya itu bilang, saya dendam, dialah yang membunuh ayahku. Siapa? Sayyidina Hamzah. Ya Wahsy, kamu bisa bunuh dia? Kalau kamu bisa bunuh dia, aku akan bebaskan kamu, aku akan kasih uang kamu yang banyak, pakaian yang indah, dan kamu bebas. Wahsy hadir, siap, saya bebas, dapat uang, dapat kedudukan. Ya, ini baru kemuliaan ini, bukan kayak Bilal. Ini saya nih. Hadir dalam Uhud, hadir Wahsy, tapi bukan niat perang untuk membela Tuhan-Tuhannya atau berhala-berhalanya, tidak. Akan tetapi Wahsy datang cuman hanya mau ngejar mana itu pamannya Nabi Hamzah, Asadullah, singanya Allah. Saya membunuh dia, setelah itu selesai, karena majikannya dendam dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini pemberani, hebat, luar biasa dalam peperangan, sampai dijuluki Asadullah, singanya Allah. Kalau sudah dalam peperangan hebat, jago, tidak terkalahkan. Akan tetapi Wahsy ini nakalan, beling, curang. Yaitu apa? Ditombak dari belakang. Bukan berhadapan, tapi ditombak dari belakang. Sampai akhirnya syahid Sayyidina Hamzah, dan Wahsy diberikan kebebasan, diberikan uang banyak, diberikan baju yang banyak. Wah, akhirnya dia merasa mulia, pakai baju yang bagus, pakai perhiasan yang indah, duitnya banyak. Terus jalan-jalan di kotanya, ada satu ya tempat majelis ya, tempat perkumpulan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ya bisa duduk semua. Masuk juga si Wahsy ini, ambil kelambi ini, mesti ngapi, ini sumbangan ini bebas. Begitu masuk kaget semua, terus langsung lumpuh, mau ikut dialog diskusi di situ, karena dia nganggap dirinya sudah bebas, saya mulia, saya jadi orang hebat sekarang ini. Apa kata pembesar-pembesar kafir Quraisy pada itu?
Apa yang buat kamu duduk di sini? Lu kenapa? Saya mau ikut. Nggak pantas. Kamu tuh budak. Kamu tuh kasta rendah. Kamu tuh bukan kelas kita, bukan level kita. Keluar dari sini. Jangan kumpul sama kita. Heran. Duit gue sakeh. Kelambi gue sapi. Perhiasanku banyak. Aku bebas menentukan hidupku. Aku bisa cari pasangan siapapun yang aku mau. Kenapa aku masih tetap dihina-hina dan tidak diterima oleh orang-orangku? Bingung, pusing. Wahsy ini. Tapi subhanallah masih ketemu sama sahabat Bilal ini. Dan sahabat Bilal ini berjuang walaupun ngelihat itu musuh. Iki sing mati ini pamannya Nabi ini. Tapi tetap. Nah, bagaimana ya Wahsy? Kelambimu api. Kelambimu api. Perhiasanmu akeh, kamu sudah bebas, bisa ke sana kemari. Bagaimana? Dia bingung. Aku kok nggak diterima ya sama orang-orang di daerahku. Tetap aku dibilang hina, tetap dibilang kasta rendah. Kamu bagaimana? Sahabat Bilal mengatakan, ketika aku dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar dan aku memeluk Islam, semua menganggap aku ini adalah saudaranya. Aku ini sahabatnya, aku dihormati, aku didudukkan sama dengan beliau-beliau semuanya ini. Aku bersama dengan beliau, aku didengarkan omonganku ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku dimuliakan, jadi kamu dapat kemuliaan, kamu dapat saudara banyak, kamu dapat teman banyak. Ya, alhamdulillah, bibarakatil Islam, berkatil iman, dan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai, ya Allah, salah berarti aku ini ya, salah. Saya kira ini kemuliaan dari sini. Kamu dapat kemuliaan yang hakiki, walaupun kamu nggak dapat apa-apa duniawi ya, tapi kamu ini dapat kemuliaan yang betul-betul. Kira-kira saya ini kalau mau jumpa Nabi Muhammad, mau beriman boleh enggak ya? Sahabat Bilal tetap berjuang. Satu orang bisa beriman masuk Islam itu akan membahagiakan Allah dan membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini sudah membunuh paman Nabi ya. Nabi sedih sekali ya, Sayyidina Hamzah itu terbunuh. Aku tak pamit dulu. Yang bisa masuk abdi dalam itu sahabat Bilal ini. Masuk ke dalam. Assalamualaikum Rasulullah. Wahsy kepingin ketemu dengan jenengan. Kaget. Wahsy. Ya, iya. Qatil Hamzah yang telah membunuh pamanku Hamzah. Naam. Beliau ingin mendengarkan daripada syariat-syariat yang telah disampaikan, yang Allah telah hantarkan kepada engkau dan kau sampaikan kepada umat ini semuanya. Kalau begitu suruh dia masuk. Ketika dia masuk, ditanya sama Nabi. Kayak pertama aku tanya, ya, ada apa kamu sini? Saya ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tentang syariat ini? Sebelumnya aku tanya, kaifa qatalta ammi? Bagaimana kamu bunuh pamanku ini? Asadullah, kebanggaan Allah, singanya Allah. Diceritakan bahwa aku bunuh dari belakang, aku tobat dari belakang dengan cara curang. Walhasil disampaikan tentang syariat Islam, disampaikan tentang iman. Akhirnya Wahsy yang dulu beranggapan bahwa dunia semuanya itu adalah kehormatan, kebahagiaan, akhirnya beliau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Akan tetapi beliau mengatakan gini, saya minta maaf ya Wahsy, hadir pengajian, hadir semuanya di sini, tapi tolong jangan di depan, jangan langsung kelihatan saya. Saya ini pilu, saya keinget terus dengan paman saya. Jadi di belakang, sahabat duduk di belakang. Jadi supaya saya enggak ya ngilu, hati ini saya teringat oleh pamanku Hamzah yang membela aku ketika betul-betul aku dalam awal perjuangan. Intinya sahabat Hamzah ini, sahabat Wahsy, sudah jadi sahabat ya. Beliau enggak terus tenang aja, enggak. Berjuang, terus berjuang sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Makanya beliau mengatakan apa? Qataltu khairun nasi fil Islam wa syarrun nasi fil Islam. Aku ini pembunuhnya orang yang paling apik dalam Islam, dan juga aku adalah pembunuhnya orang yang paling buruk dalam Islam. Siapa? Beliau telah membunuh Sayyidina Hamzah. Terus siapa yang paling buruk dalam Islam? Pada waktu itu ada yang ngaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Wow, tandingi Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad itu kalau turun wahyu, beliau itu bergetar, berkeringat dingin karena beratnya wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat tahu semuanya. Dan paling istimewa itu adalah dari istri Nabi Muhammad semuanya adalah Sayyidah Aisyah. Karena pernah satu selimut dengan Nabi, di dalam selimut itu Nabi turun wahyu dan bergetar di situ. Lalu akhirnya la ilaha illallah. Itu begitu betul. Musailamah ini tahu, Muhammad itu kalau turun wahyu itu kayak bergetar, melo-melo. Bukan bergetar, kayak orang setep pun ya. Kalau Nabi kan bagus turun wahyu di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tahu apa yang diperlakukan Allah kepada mereka ashabul fil, pasukan-pasukan gajah? Menceritakan tentang pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Aku jadikan mereka semuanya hina dan aku kirim di situ tayran, burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, dilempari di situ batu-batu dari api neraka, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka semuanya itu hancur lebur seperti ulat-ulat yang seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Tidak ada yang tahu cerita ini. Nabi pun juga tidak ngalami, tetapi wahyu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu indah. Musailamah Al-Kadzdzab ini melo-melo. Wes tadi itu setep-setepan, ini ikut-ikut juga. Al-fil, wa ma adraka mal fil. Gajah, tahukah kamu gajah itu apa? Anfuhu tawil, hidungnya panjang, wa udhunu wasi', dan telinganya lebar. Koyo arek TK. Ero cong. Walhasil singkat cerita, dalam peperangan akhirnya siapa yang membunuh musuh Islam, musuh buruk-buruk Islam pada waktu itu, musuh Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab yang ingin menandingi Nabi, ngaku Nabi, yaitu adalah perjuangan dari Wahsy. Berjuang, biyen aku nggak salah, saiki aku kudu nggak sing paling apik. Begitulah sahabat Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.